Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Hari ini kita akan kembali belajar biologi. Untuk materi kali ini, kita akan membahas materi tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia, sebagaimana kita ketahui, merupakan materi yang akan kita pelajari di kelas 10. Oke, yang pertama adalah ciri umum daripada animalia. Ciri umum yang pertama adalah bahwa animalia merupakan kingdom yang memiliki banyak sel atau istilahnya adalah multiseluler. Nah, kita bisa lihat di sini berbagai macam sel atau kumpulan sel yang kita kenal dengan yang namanya jaringan. Ada sel saraf, ada sel tulang, ada yang namanya sel darah, ada sel otot, sel lemak, ada juga sel epitel. Lalu, ciri yang lainnya adalah animalia merupakan kingdom yang selnya itu bersifat eukariotik. Eukariotik itu sendiri artinya adalah tidak memiliki membran inti, di mana materi genetik yang dimiliki oleh animalia ini dibungkus oleh suatu membran yang kita sebut dengan membran inti atau yang kita kenal dengan karioteka. Animalia memiliki ciri heterotrop, artinya animalia tidak memiliki kemampuan membuat makanan sendiri. Animalia tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan sel tumbuhan. Nah, heterotrop kita akan mengenal berbagai macam cara mereka memperoleh makanan. Ada secara herbivora, ada secara karnivora, ada omnivora, ada juga decomposer. Ciri yang lain daripada animalia, mereka memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif. Kemampuan bergerak ini dilengkapi dengan alat gerak. Selain itu juga umumnya mereka bereproduksi secara seksual, meskipun ada sebagian yang mampu bereproduksi secara aseksual. Klasifikasi animalia secara garis besar untuk memudahkan pengelompokan animalia, kita bisa membagi berdasarkan tulang belakang. Nah, berdasarkan tulang belakang, kita bagi menjadi yang namanya invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata. Nah, secara garis besar kita bisa membagi atau mengelompokkan animalia melalui dua kelompok utama. Yang pertama adalah vertebrata dan yang kedua adalah invertebrata, seperti yang bisa kalian lihat di gambar. Untuk mamalia, burung, ikan, reptil, dan amfibi ini termasuk ke dalam kelompok vertebrata. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membagi kenapa mereka berdarah panas dan ada juga yang berdarah dingin. Sedangkan pengelompokan invertebrata ini berdasarkan ada tidaknya lengan. Ada yang memiliki lengan, ada yang tidak memiliki lengan. Selanjutnya kita akan coba mengklasifikasikan animalia berdasarkan filum. Nah, yang pertama adalah Porifera. Porifera memiliki ciri berpori. Lalu selanjutnya ada Solenterata memiliki ciri berongga atau gastrovaskuler. Lalu ada Platyhelminthes yang kita kenal dengan cacing pipih, Nematelminthes cacing gilik, lalu Annelida sebagai cacing cincin. Nah, selain itu juga ada moluska hewan lunak, lalu arthropoda, lalu echinodermata. Nah, ini biasanya kita mengelompokkan mereka itu ke dalam invertebrata. Nah, sedangkan satu lagi ada yang namanya chordata. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini animalia ya, kingdom animalia ini ada berbagai macam filum. Nah, memang berbeda dengan yang sebelumnya, namun secara garis besar sama saja ya. Yang pertama di sini pilia atau filum kita akan mengenal yang namanya Annelida. Nah, contohnya adalah cacing yang memiliki cincin. Nah, cacing tanah contohnya ini. Lalu ada nematoda ya atau kita boleh mengelompokkannya ke dalam filum Nematelminthes. Lalu ada arthropoda, hewan yang beruas. Nah, ini contohnya. Lalu ada Platyhelminthes, ini cacing pipih, contohnya adalah planaria. Lalu ada porifera, ini contohnya adalah hewan berpori. Lalu echinodermata atau hewan berduri, nah seperti bintang laut. Lalu ada cnidaria yang termasuk ke dalam Soelenterata. Lalu ada hewan moluska yang dikenal dengan hewan bertubuh lunak. Contohnya adalah seperti gurita, keong dan sebagainya. Lalu di sini ada chordata. Nah, chordata tadi yang saya bilang sebelumnya, chordata ini dikelompokkan ke dalam
kelompok vertebrata. Nah, vertebrata di sini ada amfibi, ada reptil, ada aves atau bird, ada mamalia, ada hewan bertulang sejati, ada hewan bertulang lunak atau cartilago. Ya, ada lamprey, ada hagfish. Nah, ini diantaranya ya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan pelajari per filum. Nah, lalu bagaimana dengan ciri khusus daripada animalia? Nah, animalia memiliki ciri khusus di mana mereka memiliki simetris tubuh. Untuk simetris tubuh, kita akan mengenal menjadi 3. Ada yang radial, ada asimetris, ada yang bilateral. Nah, ilustrasinya adalah untuk yang bilateral bisa kita lihat pada serangga, ya. Nah, pada serangga atau pada kumbang di sini. Artinya kalau bilateral ini terbagi menjadi 2. Sedangkan untuk radial ini dapat dipotong dari mana saja. Contohnya adalah kelompok Anthozoa atau koral dalam fase polip. Lalu ada kelompok Porifera. Ini adalah spon. Nah, ini memiliki bentuk yang tidak simetris. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah untuk animalia yang memiliki simetris tubuh yang radial. Nah, untuk mempermudah kita kenalan dulu nih sama yang namanya tokoh-tokoh yang ada di film SpongeBob ya. Nah, di sini saya tunjukkan ada SpongeBob ini mewakili untuk kelompok Porifera. Lalu ini ada yang namanya ubur-ubur mewakili untuk Solenterata. Lalu ada yang namanya Patrick ini mewakili untuk yang namanya bintang laut. Nah, kenapa? Ternyata mereka memiliki simetris tubuh yang radial. Nah, seperti ini ya. Oke, radial. Dapat dipotong dari mana saja. Atau jika kita tadi mengingat beberapa pengelompokan ada filum Porifera. Nah, ini Porifera. Lalu ada filum Solenterata. Nah, ini ubur-ubur, ya, ini Anthozoa. Lalu ada juga Echinodermata, ya, namun dalam keadaan dewasa. Gitu ya. Itu untuk simetris tubuh. Lalu, untuk simetris tubuh yang lain untuk bilateral, artinya ini bisa dibagi 2. Nah, ada Platyhelminthes, ini contohnya adalah cacing pipih. Lalu ada Nemathelminthes, contohnya cacing gilik. Lalu ada Annelida, atau cacing yang memiliki cincin. Ada moluska, yaitu hewan lunak. Arthropoda, ini contohnya adalah semut, ya. Lalu ada Echinodermata dalam bentuk muda, biasanya ini kita mengenalnya mereka dalam bentuk larva. Nah, ini ya, ini bilateral, artinya bisa dibagi menjadi 2. Lalu ada Chordata, nah ini kelompok yang memiliki salah satunya adalah tulang belakang. Oke, itu ya, itu untuk simetris tubuh. Oke, lalu apa ciri khas yang lain daripada animalia? Ternyata animalia karena dia merupakan selnya itu adalah multiseluler, maka nanti akan mengenal yang namanya lapisan embrional tubuhnya. Lapisan embrional tubuh di sini kita akan mengenal ada yang namanya diploblastik, ada yang namanya triploblastik. Nah, diplo artinya terbagi menjadi 2 lapisan, sedangkan triplo itu terbagi menjadi 3 lapisan. Nah, di sebelah sini ini ditunjukkan adalah kelompok yang diploblastik. Ada bagian yang namanya ektoderm atau lapisan luar, lalu ada yang namanya endoderm. Nah, itu untuk diploblastik. Sedangkan untuk triploblastik kita akan mengenal di sini ada yang namanya ektoderm paling luar, ada endoderm bagian dalam, lalu ada mesoderm bagian tengah. Nah, secara garis besar ini bagaimana pengelompokan untuk triploblastik dan diploblastik ya. Dimana nanti kita akan melihat di sini untuk diploblastik di sini ada yang namanya usus ya, lalu ini ada yang namanya endoderm, lalu ini ada yang namanya ektoderm. Nah, sedangkan triploblastik nanti kita akan mengenal berdasarkan ada tidaknya selom atau rongga, ada diantaranya adalah aselomata dan selomata. Bahkan satu lagi ada yang namanya pseudoselomata. Oke, kita akan lihat yang diploblastik ini contohnya adalah Porifera dan Solenterata. Ya, Porifera dan Solenterata memiliki ya lapisan tubuh yang diploblastik. Berarti hanya 2 lapisan yaitu ektoderm dan endoderm. Lalu
Berbeda dengan triploblastik, nah triploblastik nanti kita akan mengenal ada yang namanya aselomata, ada pseudoselomata, lalu selomata. Nah, aselomata ini akan kita temukan pada kelompok cacing pipih. Cacing pipih kita akan mengenal mereka dalam filum Platyhelminthes. Lalu ada yang namanya cacing gilik, ini adalah pseudoselomata atau yang dikenal dengan rongga semu. Ya, ini masuknya Platyhelminthes dan satu lagi adalah selomata. Ya, selomata di sini diambil contoh adalah cacing tanah dan ini masuk dalam filum Annelida. Ya, secara garis besar untuk mempermudah kita bisa lihat ilustrasi yang ada di sini. Triploblastik, nah ada aselomata, ada pseudoselomata, ada selomata. Yang aselomata Platyhelminthes, ya. Lalu ada pseudoselomata yaitu adalah Nematelminthes, ya, ini. Lalu ada selomata seperti Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata dan Chordata. Oke, sudah cukup ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.